Masih bersama Bu Retno. Kali ini kita masih di sesi 3, tapi kita sudah yang part 2. Kalau part 1 tadi, asumsinya informasi tentang populasi, misalnya rata-rata populasi, standar deviasi populasi, kan diketahui. Nah, kalau di real business, situation, informasi terkait populasi kan mungkin juga nggak ada gitu. Jadi kita pakai rata-rata sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi. Nah, that's why kita belajar yang disebut dengan point estimate. Point estimate adalah single value atau single point yang diderive dari sampel dan digunakan untuk mengestimasi nilai dari populasi. Kalau kita mau mengestimasi nilai dari rata-rata populasi, kita pakai rata-rata sampel. Mengestimasi standar deviasi populasi, kita pakai standar deviasi sampel. Begitu. Nah, kalau point estimate itu kan hanya bercerita tentang suatu part dari suatu cerita. Nah, daripada kita expect nih point estimate itu menjadi dekat dengan populasi parameter, mending kita ukur seberapa dekat sih rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya. Nah, untuk melihat seberapa dekat point estimate dengan parameter populasinya, kita perlu mempelajari apa itu yang disebut dengan confidence interval. Confidence interval itu definisinya adalah range nilai yang dibangun dari data sampel, sehingga parameter dari populasi itu mungkin terjadi di dalam range at a specific probability. Contohnya gini. Contoh misalnya kita prediksi nih uang sakunya anak Prasmul itu, prediksinya uang sakunya anak Prasmul itu misalnya 10 juta. Nah, kita estimasi berarti uang sakunya anak Prasmul itu sekitaran antara 7 sampai 12 juta. Nah, ini yang disebut dengan confidence interval. Jadi suatu range nilai yang kita bangun dari sampel data, sehingga population parameter is likely to occur within range at specific probability. Nah, lalu confidence apa sih kita bahwa uang sakunya anak Prasmul itu antara 7 sampai 12 juta. Misalnya level of confidence kita 90%. Nah, 90% ini yang disebut dengan level of confidence. Specific probability-nya. Specific probability-nya itu yang disebut dengan level of confidence. Seberapa percaya sih bahwa uang sakunya anak Prasmul itu 7 sampai 12 juta. Seberapa tingkat kepercayaan kita adalah 90%. Nah, kalau dirumuskan confidence interval itu adalah point estimate plus minus margin of error. Nah, nanti kita lihat apa ini yang dimaksud dengan confidence interval adalah point estimate plus minus margin of error. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi confidence interval. Ukuran sampel pasti. Variability of the population,
standar deviasi. Ini standar deviasi populasi, standar deviasi sampel, dan tentunya level of confidence, tingkat kepercayaan kita. Mau 90%, mau 95%. Nah, jadi lebarnya confidence interval itu ditentukan oleh 3 faktor ini. Gitu ya. Oke. Nah, nih, confidence interval dari populasi adalah nih, tadi kan rumusnya ini kan, point estimate plus minus margin of error. Nah, ini confidence interval ini adalah point estimate. Misalnya kita point estimate-nya pakai rata-rata sampel plus minus ini margin of error, berapa kali dari standar deviasi rata-rata sampelnya. Oke. Kita ke contoh ya. Ini dia contohnya. Kita mau menentukan confidence interval dari suatu rata-rata. Ini asumsinya standar deviasi populasinya diketahui. American Management Association berharap bahwa berharap tentang informasi rata-rata income dari middle manager di retail industry. Random sampel dari 256 manajer menunjukkan bahwa rata-rata sampelnya adalah 45.420 dolar dan standar deviasi populasinya adalah 2.050 dolar. Nah, ini si asosiasi ini mau menjawab pertanyaan berikut. Berapa population mean-nya? Terus berapa range yang masuk akal dari population mean-nya? Terus apa artinya? Nah, kita jawab nih satu-satu pertanyaan. Berapa population mean-nya? Apakah diketahui rata-rata populasi dari income-nya middle manager retail industry? Nah, karena kita nggak tahu, kita taunya sampel mean-nya, makanya estimasi terbaik kita untuk populasi yang tidak diketahui ini adalah kita menggunakan sampel statistik. Jadi rata-rata dari sampel ini adalah point estimate dari rata-rata populasi yang tidak diketahui. Jadi karena rata-rata populasi tidak diketahui, kita menggunakan rata-rata sampel kita sebagai point estimate. Oke, sampai sini paham? Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan yang kedua. Berapa range yang masuk akal dari rata-rata populasinya? Oke, kalau kita menganggap ini sebagai point estimate, nah berarti kira-kira rata-rata populasinya itu dari angka berapa sampai angka berapa? Nah, kita pakai yang tadi. Sebelum kesini dulu.
Kita pakai confidence interval. Confidence interval rumusnya apa? Rumusnya ini point estimate. Point estimate-nya pakai rata-rata populasi plus minus margin of error. Margin of error adalah apa? Ini Z dikali sama ini standar error ya. Oke, ketemulah di sini. Point estimate-nya kan 45.420 plus minus Z-nya 1,96. Standar deviasinya 2050 dibagi N, ini adalah tadi sampelnya. Ketemulah sekian. Jadi kalau kita 45.420 dikurangi 251 ketemunya sekian. Kalau 45.420 ditambah 251 ketemunya sekian. Jadi confidence limitnya itu berarti rata-rata populasi dari rata-rata income-nya retail manager itu antara sekian dan sekian. Kalau ada yang nanya, Bu, Z-nya 1,96 ini dari mana? Nah, tadi di soal udah diketahui bahwa asosiasinya itu memutuskan bahwa dia akan menggunakan 95% level of confidence. Jadi level of confidence-nya dia 95%. Nah, 95% diambil dari tabel Z 1,96. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Kalau dia 95%, berarti kalau 95% kan sini. Kalau dibagi 2 kan ini kan 47,5 sama 47,5 kan. Nih. Nah, kita cari di tabel Z yang 47,5% itu paling dekat ke skor mana? Ternyata yang paling dekat adalah di sini. Nih. Ini ya. Berarti bisa minus 1,96 atau plus 1,96. Gitu. Kita balik ke tabel Z yang appendix B3 itu. Oke. Sampai sini dipahami? Nah, terus artinya apa nih? Oke. Lalu bagaimana menginterpretasikan bahwa confidence limitnya itu antara 45.169 dan 45.671. Artinya gini, jika kita memilih banyak sampel 256 manajer dan masing-masing sampel kita hitung rata-ratanya dan kita punya level of confidence 95%, berarti kita expect bahwa 95% confidence interval ini akan mengandung population mean. Jadi nih, misalnya ya, kita memilih 200, misalnya kita memilih berbagai kombinasi sampel 256, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kita yakin bahwa dengan level 95% of level of confidence itu bahwa rata-rata sampel yang kita pilih itu akan berkisar antara 45.169 sampai 45.671, itu nggak jauh-jauh dari ini gitu. Jadi berbagai kombinasi sampel yang mungkin yang kita ambil. Nah, hanya 5% dari interval itu yang tidak mengandung population mean annual income. Jadi hanya mungkin 5% dari
dari kombinasi sampel itu yang tidak mengandung population mean. Gini, jadi kalau ini ya, misalnya nih, ini kan satu percobaan, satu kombinasi 256 sampel, mungkin hanya sekian yang tidak mengandung population mean. Ini sekian, ini hanya sekian yang tidak mengandung population mean, ini juga sekian gitu. Nah, ini population mean-nya. Begitu maksudnya. Sampai sini dipahamin? Oke, nah kalau tadi standar deviasinya diketahui. Bagaimana jika standar deviasi dari populasi tidak diketahui? Kalau standar deviasi dari populasi tidak diketahui, kita makainya T distribusi. Nah, secara rumus sama nih kalau pakai T distribusi. Cuma bedanya ini agak sedikit beda poinnya nanti. Nah, T distribusi ini ada di appendix B5 tabel T. Cara bacanya gimana? Oke, kita belajar nanti cara bacanya. Nah, kalau dilihat dari rumusnya ini hampir sama kan? T distribusi ini point estimate tambah T value. Nah, tapi ini diganti dengan standar deviasi sampel. Contoh, ini ada perusahaan ban mau investigate umurnya ban. Nah, dari 10 sampel ban yang sudah berjalan 50.000 mile, ditemukan bahwa rata-rata bannya itu 0,32 inch dengan standar deviasinya sekian. Jadi ini rata-rata sampel dan ini standar deviasi sampel. Nah, dia menentukan bahwa level of confidence-nya 95%. Apakah masuk akal bagi pabrik tersebut untuk menyimpulkan bahwa setelah 50.000 mile population mean amount of the thread remaining is 0,30 inch. Ini kita mau nyimpulin ya, setelah 50.000 mile apakah mungkin rata-rata dari ban tersebut masih 0,30 inch. Nah, ini kita buktikan. Kita hitung confidence intervalnya pakai T distribution karena standar deviasi populasi nggak diketahui. Nah, ngitungnya hampir sama, plus minus, cuma T-nya ini didapat dari mana? T-nya ini, T distribution bisa ketemu 2,262 itu didapat dari mana? Didapat dari tabel T. Coba kalau kita gedein ya. Nih, tabel T ini ada di appendix B5. Kita lihat di sini. Kita level of confidence yang 95%. Nah, hati-hati di sini degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya itu adalah N-1. N itu apa? N itu jumlah sampel. Kenapa dikurangi 1? Karena variabelnya 1. Kita cuma mau ngukur bannya aja berapa inch. Ukuran ban aja, variabelnya 1, berarti di sini degree of freedom-nya N-1. N-1 adalah
ketemulah 9. Jadi dengan degree of freedom 9, ketemulah titik T-nya adalah di 2,62. Gitu. Jadi kalau kita bikin ininya, nah di sini. Inilah 2,62 plus minus 2,62. Jadi ketemulah confidence intervalnya. Confidence intervalnya adalah antara 0,25 inch dan 0,384 inch. Oke. Tadi pertanyaannya apakah masuk akal jika manufaktur menyimpulkan bahwa setelah 50.000 mile itu rata-ratanya si thread itu masih 0,3. Oh, ternyata masuk akal karena setelah kita hitung confidence intervalnya, jadi rata-ratanya antara sekian dan sekian. Begitulah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung. Kalau bingung, bagus, berarti kalian ada proses berpikir. Oke. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita ke exercise. Oke, see you guys.